Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dari amal-amal perbuatan kita dalam rangka ibadat kepada Allah, maka di akhir daripada ibadat ini kita akan mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, keceriaan, kegembiraan, kejayaan, kesuksesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad imamil mufassirin wa qaidil muhaddithin hujjatil fuqaha wa qudwatil awliya'i was salihin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'du, sidang jamaah subuh yarhamkumullah. Marilah pada kesempatan yang mulia ini kita bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua. Sembari tidak lupa kita terus berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada al dan sahabat sekalian. Mudah-mudahan dengan seringnya kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapatkan banyak sekali kebajikan-kebajikan, keutamaan-keutamaan serta fadilat dari selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu tidak bosan-bosannya para khatib di berbagai belahan dunia mengingatkan kepada kita dengan membacakan ayat suci Al-Quran. Sallu wa sallimu ala nabiikum faqad amarakum rabbukum fi muhkami kitabih faqal innallaha wa malaikatahu yusallu ala nabi innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepadanya dan curahkanlah salam sebanyak-banyaknya. Ini perintah di dalam Al-Quran. Dengan berselawat maka kita akan mendapatkan banyak faedah. Bahkan selawat itu merupakan bahagian daripada amal ibadah mahdhah kita, karena dia masuk dalam rukun salat 5 waktu sehari semalam maupun salat-salat lainnya dari an-nawafil was sunan wal as-salawat al-mustahabbah, salat-salat yang sunat, salat-salat yang nafilah seperti salat malam, kemudian salat duha. Semua salat itu harus ada dibacakan salawat di dalamnya. Maka di akhir saat duduk tahiyat akhir kita membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Atau menambahkan kalimat Sayyiduna, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Demikian juga dibaca wa barik ala Sayyidina Muhammad sampai akhir fil alamina innaka hamidum majid. Lalu kemudian ditambahkan dengan doa-doa lain seperti Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma anta a'lamu bihi minni. Dibaca pula doa untuk kedua orang tua, Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, dan lain sebagainya, memohon perlindungan daripada fitnah. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min adzabi al-qabri wa min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil masihid dajjal. Ini doa-doa sunat di akhir salat kita. Nanti setelah salam kita membaca lagi doa, salah satunya yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun yang tidak warid. Kita membaca Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Atau kalau sendiri sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabatnya Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu wa ardhah, ya Muadz, iqra dubura kulli salatin, bacakan olehmu, atau dengan bahasa lain, berdoalah, mintalah olehmu kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap selesai engkau melaksanakan salat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhanku, a'inni ala dzikrika, bantulah aku untuk menyebut namamu, berzikir, ya, baik zikir itu qalbi, zikir yang dibahasakan dengan bahasa batin, bahasa hati, tidak keluar kata-katanya, tapi hati ini selalu berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada zikir lisani, zikir dengan lisan, sebagaimana kita ucap subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, atau kita ucapkan ya Rabbi, atau doa bagian dari zikir, atau mengucapkan wirid-wirid yang dibiasakan ucapannya itu pada waktu tertentu. Ini adalah zikir. Dipilih misalnya malam Jumat atau malam Senin atau setelah subuh atau setelah asar sampai dengan terbenamnya matahari, atau setelah subuh sampai terbitnya matahari. Itu waktu-waktu untuk berzikir. Atau dia memulai semenjak awal duha sampai dengan sebelum tergelincirnya matahari.
atau dia berzikir sepanjang waktu dalam aktivitas-aktivitas profesionalisme yang dia lakukan atau profesi apa saja. Ya. Polisi misalnya menjaga lalu lintas, dia bisa berzikir, bisa berselawat. Ya. Nah, ini banyak ucapan-ucapan secara lisan. Jadi lisannya itu berbicara dengan kalimat zikir, puji-pujian, tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Kemudian juga melantunkan doa-doa, sehingga lisannya itu menjadi lisan yang terbiasa untuk mengucapkan kalimat-kalimat at-thayyibah. Kemudian terhindar dari perilaku lisan yang tidak baik. Jadi tidak bicara yang bohong, tidak bicara yang tidak memberikan bermanfaat. Karena dalam hadis disebut min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda-tanda bahwa Islam seseorang itu baik, keberislaman seseorang itu baik, dia meninggalkan hal-hal yang tidak memberikan arti baginya, tidak memberikan makna baginya. Dia tinggalkan hal-hal yang sia-sia, meskipun itu bukan dosa. Apalagi dosa memang tidak ada manfaat bagi dia, maka dia tinggalkan. Nah, ini orang yang berzikir dengan lisan. Kemudian berzikir dengan anggota tubuh. Masing-masing punya zikirnya tuh. Bisa saja dia menulis ilmu, dia memberikan arah petunjuk kepada orang lain. Bisa saja dia membantu, bisa saja dia rukuk dan sujud kepada Tuhannya, bisa saja dia masuk ke dalam masjid lalu i'tikaf di dalamnya, bisa saja dia berusaha dari semenjak pagi sampai dengan petang untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dengan usahanya. Ini semua adalah zikir. Zikir anggota tubuh. Jadi batinnya, lisannya, juga seluruh anggota tubuhnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hadis Nabi SAW menyebutkan setiap ruas persendian anak Adam itu dia punya sedekahnya. Ya. Nah, ini kalau kita gunakan untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bila ini bisa kita lakukan, maka seperti biasa, setiap kali selesai dari amal-amal perbuatan kita dalam rangka ibadat kepada Allah, maka di akhir daripada ibadat ini kita akan mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, keceriaan, kegembiraan, kejayaan, kesuksesan yang memang itu dijanjikan oleh Allah. Lilladzina amanu ya wa amilus salihat lahum maghfiratun wa ajrun karim. Itu dalam Al-Quran ayat seperti itu banyak. Orang-orang yang
beriman, beramal saleh, maka dia akan mendapatkan ampunan Allah, akan mendapatkan pahala yang mulia, pahala yang baik, pahala yang banyak, dan pahala yang besar. Itu bahasa Al-Quran menyebutkan demikian bila kita terjemahkan ke dalam bahasa kita. Jamaah rahimakumullah, di samping balasan berupa pahala, karunia dan kebajikan, juga kita akan diberikan oleh Allah nikmat yang sangat besar, yaitu bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Dan ini tidak didapatkan kecuali hanya orang-orang yang beriman. Sementara orang-orang yang kafir, dia tidak akan melihat Tuhannya, tidak akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hanya terkhusus ini semua diberikan kepada orang-orang yang beriman. Dalam Al-Quran disebut wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu, hari kiamat, nah ayat berbicara tentang kiamat, dan itu pun berada di dalam surah Al-Qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah wa wujuhu yawma idzin basirah tadhunnu an yuf'ala biha faqirah. Pada hari itu wajah-wajah mereka akan berseri-seri. Ini berseri-seri wajah, kata ahli tafsir, itu dua penyebabnya. Pertama adalah ila rabbiha nadhirah, Allah memberikan wajah kita dengan tampilan berseri-seri untuk bisa melihat Allah. Jadi polanya sudah dikehendaki oleh Allah untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka diperbaiki dulu tampilan daripada wajah kita, termasuk di dalamnya kemampuan kita untuk bisa menatap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, menjadi efek dari melihat Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajah-wajah mereka menjadi berseri-seri karena melihat kepada wajah Tuhan mereka. Jadi nikmat yang sangat agung yang diberikan kepada seseorang, kepada orang-orang yang beriman, yang tidak ada nikmat yang setara dengan menatap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara orang-orang kafir tidak. Wujuhun yawma idzin wa wujuhun yawma idzin basirah tadhunnu an yuf'ala biha faqirah. Ada wajah-wajah yang bermasam muka, yang dalam keadaan kekhawatiran yang sangat besar karena akan mendapatkan azab
dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang beriman dia mendapatkan kenikmatan, orang kafir mendapatkan penyiksaan, ya, kesusahan, kemelaratan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kalimat-kalimat seperti itu. Kemudian di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi pernah sampaikan, kata sahabat, pada malam yang ke-14 kami bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi menunjuk ke arah bulan purnama itu. Lalu Nabi bersabda, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-badra la tudammuna alaikum fi ru'yatih." Sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama. La tudammuna fi ru'yatihi, dan tidak akan terhalang pandangan kalian. Di dalam periwayatan lain disebut la tudarruna fi ru'yatihi. Ada riwayat la tudarruna fi ru'yah ilaihi. Kalian tidak akan termudaratkan ketika menatap atau melihat kepadanya. Jadi kalau dibedah hadis ini, pertama, jangan terbayang oleh kita bahwa kita akan melihat kepada Allah lalu di sana ada arah. Karena seperti melihat bulan, jadi kalau bulan sekarang kita keluar, itu pas berada di bahagian barat nih. Kalau kita keluar nanti dari masjid, pas di bahagian barat, lebih kurang pertengahan antara kepala kita dengan bahagian kaki langit daripada belahan barat. Itu bulan ada di sana. Berarti kita ada arah. Kita menghadap ke salah satu arah dan bulan berada pada arah tertentu. Nah, berarti tidak mungkin melihat Allah karena ada arah. Nah, Nabi tidak mengatakan di dalam hadis ini perumpamaannya seperti bulan, artinya tasbihnya itu adalah tasbih sehingga terarah sebagaimana melihat bulan. Bukan. Yang ingin ditampilkan oleh Rasulullah di dalam hadis ini adalah tasbihnya itu untuk menyampaikan sebuah titik koordinat keyakinan bahwa kita pasti melihat Allah. Karena begitu melihat bulan, yakin kamu bisa lihat bulan nih? Nampak begitu? Semua kalian bisa lihat. Saya bisa lihat, kamu bisa lihat, kalian bisa lihat, orang di belahan wilayah lain juga melihat dengan penglihatan yang sama. Yakin bisa melihat sebagaimana bulan purnama yang penuh keluar. Yakin. Begitulah keyakinan bahwa Allah akan kita lihat pada hari kiamat. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan tasbih dengan melihat bulan, tidak. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, la tudammuna fir ru'yah ilaihi. Ilaihi ini bagi orang yang mengatakan tidak mungkin melihat Allah atau mustahil,
mereka akan mengatakan ilaihi itu adalah ilal badri atau ilal qamar. Karena yang paling dekat ya penyebutan yang bisa dikembalikan isim dhamirnya itu adalah kepada bulan. Ka ru'yatikumul badra. Ya, sebagaimana kalian melihat bulan. La tudhammuna fi ru'yatihi atau fi ru'yah ilaihi. Kamu tidak akan saling tertutup kesulitan dalam melihat bulan kan. Nah itu karena dekat sekali penyebutan dengan bulan. Tapi kata ulama bukan. Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan ini kembali kepada Allah. Ya. La tudhammun ay la tudarrun fir ru'yah ila rabbikum. Fir ru'yah ila Allah, fi ru'yatillahi subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi wacananya adalah wacana melihat Allah subhanahu wa ta'ala, bukan wacana yang lain. Jadi tidak bisa dikembalikan kepada pentakwilan misalnya. Bahwa ar-ru'yah itu pernah dipakai untuk keilmuan karena tidak ada faedah. Sesungguhnya kalian akan mendapatkan ilmu tentang Allah pada hari kiamat yang tidak ada tertutup sama sekali dalam ilmu itu. Tidak bisa, di dunia juga sudah ada keilmuan tentang Allah. Oh, tidak sempurna ilmu tentang Allah, masih ada keraguan-raguan, masih ada prasangka-prasangka bagi kita, mungkin dia. Tapi bagi Rasulullah tidak ada keilmuan yang tidak pasti dengan Allah subhanahu wa ta'ala atau terhadap Allah. Jadi ma'rifatullah itu di sana sumbernya, sehingga bisa naktabis min ilmihi sallallahu alaihi wasallam wasairi anbiya'ihi subhanahu. Kita bisa ambil, para ulama bisa ambil, ya. Inna fil ardi ma'dabah, di bumi itu ada sumber-sumber yang bisa menampung air, ya. Dan Al-Quran itu adalah ma'dabatullah. Al-Quran adalah tempat menampung, ya. Ini baru ditakwil, air yang dimaksud, ya, itu adalah ilmu untuk memberikan kehidupan, karena air itu sumber kehidupan. Al-Quran adalah ma'dabatullah fil ard. Kemudian sebagaimana di dalam bumi Allah simpan kantong-kantong air, kemudian mengalirkannya kepada serat-serat bumi untuk menghidupkan tanaman, begitulah para ulama mengambil dari kantong-kantong air yang berupa ilmu tentang Al-Quran atau yang ada di dalam Al-Quran untuk menumbuhkan, ya, berbagai tanaman-tanaman lainnya yang ada pada kehidupan para hamba Allah ini. Setelah diserap oleh para ulama, dibagikan, maka hati-hati menjadi hidup, pikiran menjadi cerdas, tingkah laku menjadi bernilai dengan moralitas dan akhlak yang terpuji. Nah begitu. Nah, jadi bukan yang dimaksud adalah ilmu tentang Allah, karena itu sudah ada di dunia. Ini berbicara tentang melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada ayat yang mengatakan la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Allah tidak bisa digapai oleh penglihatan mata seseorang, atau mata-mata penglihatan itu tidak bisa melihat Allah. Wa huwa yudrikul absar, sementara Allah melihat
mata yang menatap, yang melihat. Ya kalau kita punya mata melihat, Allah melihat mata kita. Kita tidak bisa melihat. Wa huwal latiful khabir, dan Dia Allah Maha halus lagi Maha mengetahui. Nanti apapun akan diberitahukan lagi kepada manusia sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap apa yang Allah telah bagikan kepada dia dalam kehidupan ini. Ini ayat menyatakan tidak boleh lihat. Tetapi kalau kita lihat ayat lain, wujuhu yauma idzin nadhirah tadi yang pertama, kemudian ayat yang mengatakan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Kemudian juga ada ayat yang menyatakan bahwa ya mereka menatap kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Pada satu sisi tidak sama sekali melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat berada di tengah-tengah. Maka para ulama katakan ayat la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir itu maknanya di dunia. Di dunia tidak bisa melihat Allah. Sama dengan ketika Nabiullah Musa alaihissalam berada di Bukit Tur Sina. Ya. Rabbi arini anzur ilaik. Qala lan tarani. Tuhanku, aku ingin melihat engkau. Allah berfirman, lan tarani, sama sekali engkau tidak akan melihat aku. Walakin inzur ila jabal. Tetapi coba lihat ke gunung. Falamma istaqarra, falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Ketika Tuhan Musa bertajalli ke gunung, maka gunung itu bergoncang hebat. Itu ada ayat Al-Fajri disebut kalau meletusnya gunung hari kiamat dakkan dakka. Ya, goncangan yang sangat hebat. Yang nanti kalau dilihat kepada ayat lain, ya, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Itu berapa ayat setelahnya? Atau al-qari'ah, mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Ini dia, wa takunul jibal kal ihnil manfush. Gunung itu berterbangan ke sana kemari bagaikan kapas yang ditiupkan oleh angin. Di masanya itu tidak terasa, karena begitu dahsyatnya hari kiamat. Nah, sebelum diterbangkan ke sana kemari karena hantaman yang terjadi di alam semesta, bintang berjatuhan dan lain sebagainya, lihat surat At-Takwir, surat Al-Infitar, ya. Itu memberikan gambaran kepada kita bagaimana permulaan hari kiamat itu terjadi. Nah, di sini sidang jamaah yang dirahmati Allah, gunung disebutkan falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Ketika bertajalli Tuhan Musa kepada gunung, maka gunung itu berguncang hebat dan Musa pun jatuh pingsan.
Ini secara logika dan secara pengalaman bisa dirasa itu. Tajribah ya. Orang kalau naik roster itu kereta yang meliuk-liuk seperti kereta api dalam permainan wahana itu kan, wahana permainan word fun gitu kan, atau funny word. Ya, misalnya kita akan dapati rasa mual, yang rasa ketakutan, rasa cemas, ya, dihantam kiri kanan. Itu ketika terjadi guncangan yang kecil, yang menurut kita sudah begitu hebat guncangan itu. Padahal itu tidak ada persentase dibandingkan dengan guncangan akhirat. Kemudian tanggal 26 Desember bagi yang merasakannya, ketika gempa mengguncang bumi Aceh ini 9,8 atau 8,1 antara inilah, 8,9 skala Richter. Kita tidak bisa berdiri. Kami waktu itu menggendong masih 2 anak, keluar dari rumah itu tidak bisa berdiri, harus tidur di tanah. Dan anak-anak mengatakan, pening nggak ya, pening, mual, katanya, mual perut, mereka mau muntah. Mungkin kalau kita tidak punya anak akan muntah karena bertahan untuk bisa menjaga mereka. Nah, Allah memberikan hati ini seperti itu. Ya, ini pengalaman. Goncangan membuat kita menjadi mual dan berjatuhan ke tanah. Maka bisa dibayangkan bagaimana goncangan Bukit Tursina ketika Allah bertajalli kepada gunung. Itu dengan polanya tersendiri. Jangan tajalli itu maksudnya nemplok, ya. Itu tajalli yaliqu subhanahu wa ta'ala terhadap gunung, maka bergoncanglah gunung itu. Anda bisa. Jadi di dunia Allah berkata, lan tarani, tidak bisa melihat akan diriku. Hari kiamat Allah yang beri, lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Orang-orang yang berbuat baik dia akan mendapatkan balasan kebajikan, al-husna wa ziyadah. Al-husna di sini adalah balasan surga dengan segala bentuk kenikmatannya. Ya. Kemudian ada nikmat yang khusus, wa ziyadah, dan tambahan. Kata Imam Al-Ghazali, Abu Hamid, bahwa wa ziyadah di sini adalah menatap wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua amal kebajikan, amal ibadat yang kita lakukan pada akhirnya mengantarkan seseorang kepada kesenangan, kebahagiaan. Itulah dia makna kesempurnaan. Semua hal seperti itu. Mudah-mudahan dengan berzikir, dengan terus beribadat, hati, lisan, dan seluruh anggota tubuh, dengan bahasa lain disebut kita beribadat, kita menyebut nama Allah, seluruh jiwa raga, lahir dan batin, maka akan memberikan kepada kita kenikmatan yang tiada tara. Mudah-mudahan demikian. Pernah Rasulullah mengatakan sesuatu yang menjadi qurratu ainin bagi Nabi adalah salat. Kita enggak, begitu udah waktu salat susah. Nabi enggak tiba waktu salat susah. Begitu datang waktu salat, ya gegap gempita, bahagia Rasulullah. Ini dia. Ya, innama ju'ilatis salatu qurratu ainin li. Hanya saja Allah menjadikan salat itu menjadi pelita batinku, menjadi kesenangan jiwa ragaku. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya kita juga demikian. Dan di sekitar kita ada, lihat ibu kita, lihat nenek kita di kampung.
Enaknya memang duduk berzikir, enaknya memang bertafakur, enaknya memang mengerjakan salat, enaknya melafadzkan kalimat-kalimat dalam doa-doa di dalam salat. At-tahiyatul mubah. Dia nikmati sekali bacaan itu karena sudah menjadi pelita batin, menjadi kesenangan jiwa dan raga bagi mereka. Ini saja, mudah-mudahan kita menjadi hamba yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم: طوبى للمخلصين